Salah satu keputusan terbaik yang menjadi awal kebangkitan Inter Milan adalah mendatangkan Beppe Marotta. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu membangun skuad kompetitif dengan sumber daya terbatas. Ia tidak segan menyingkirkan pemain bergaji tinggi yang minim kontribusi, sekaligus mendatangkan nama-nama berkualitas dengan biaya murah bahkan gratis. Kemampuannya membaca kebutuhan tim, mengatur struktur gaji secara efisien, serta memaksimalkan peluang di pasar transfer menjadikannya sosok penting dalam membangun fondasi klub yang sehat sekaligus kompetitif. Giuseppe Beppe Marotta memulai karir profesional di dunia sepak bola pada tahun 1976, di usia 19 tahun bersama klub kampung halamannya Varese, sebagai kepala pemandu bakat. 3 tahun kemudian, ia diangkat menjadi general manager, menjadikannya salah satu yang termuda dalam sejarah sepak bola Italia. Selama masa jabatannya dari 1979 hingga 1986, Marotta berperan penting dalam mengelola operasional klub dan merekrut pemain potensial, serta membawa Varese promosi ke Serie B pada musim 1979-1980. Setelah membangun fondasi karirnya di Varese, Marotta melanjutkan langkahnya sebagai direktur olahraga Monza, Como, dan Ravenna. Meski minim pengalaman, Marotta berhasil membawa Ravenna promosi ke Serie B. Selepas dari Ravenna, Marotta bergabung dengan Venezia sebagai direktur teknik, bekerja sama dengan Presiden Maurizio Zamparini untuk membangun proyek ambisius membawa klub kembali ke Serie A. Setelah 2 musim berkutat di papan tengah Serie B, tonggak penting tercapai pada musim 1967-1968 ketika pelatih Walter Novellino berhasil membawa Venezia finish sebagai runner-up Serie B dan promosi ke Serie A untuk pertama kalinya dalam 31 tahun. Beppe Marotta kemudian bergabung dengan Atalanta pada tahun 2000, tepat saat klub baru promosi kembali ke Serie A. Dalam 2 musim masa jabatannya, Atalanta menunjukkan performa solid di papan tengah, finish di peringkat ke-7 pada musim 2001-2002 dan peringkat ke-9 pada musim berikutnya. Pada tahun 2002, Beppe Marotta menerima tantangan besar di Sampdoria yang saat itu sedang terpuruk di Serie B. Ia langsung merombak struktur manajemen, menunjuk pelatih yang tepat, dan secara bertahap membangun tim yang kompetitif. Dalam waktu 1 musim, klub promosi ke Serie A dan mampu bersaing di papan atas. Salah satu pencapaian terbesar Marotta adalah mendatangkan Antonio Cassano dari Real Madrid pada 2007 dan Gianpaolo Pazzini dari Fiorentina pada 2009. Keduanya membentuk duet penyerang yang produktif, membantu Sampdoria finish di posisi keempat Serie A pada musim 2009-2010 dan lolos ke kualifikasi Liga Champions. Pada Mei 2010, Beppe Marotta resmi bergabung dengan Juventus sebagai General Manager untuk sektor olahraga, menyusul jejak pelatih Luigi Del Neri dan Direktur Teknis Fabio Paratici dari Sampdoria. Ia masuk di tengah krisis identitas Juventus pasca Calciopoli, ketika klub mengalami kesulitan meraih stabilitas dan prestasi. Setibanya di Juventus pada musim panas 2010, Beppe Marotta langsung melakukan perombakan besar-besaran. Ia melepas sejumlah pemain senior seperti David Trezeguet dan Mauro Camoranesi yang dianggap sudah melewati masa puncak. Di saat bersamaan, Marotta aktif merekrut pemain yang lebih muda dan sesuai dengan visi jangka panjang klub, termasuk Leonardo Bonucci dari Bari dan Andrea Barzali dari Wolfsburg yang kelak menjadi fondasi pertahanan Juventus. Setahun kemudian, pada musim panas 2011, Marotta membuat keputusan penting dengan menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih kepala. Ia juga mendatangkan nama-nama kunci seperti Andrea Pirlo secara gratis dari AC Milan, Arturo Vidal dari Bayer Leverkusen, Stefan Lichtsteiner, dan Mirko Vucinic. Kemudian, seperti kata pepatah, sisanya adalah sejarah. Di dalam lapangan, Juventus meraih 7 gelar Serie A berturut-turut. Sementara di luar lapangan, Marotta mencatat sederet keputusan dan kesepakatan cerdas yang membentuk era dominasi Juventus yang panjang di Italia. Setelah pengabdiannya bersama Juventus, Marotta ditunjuk sebagai CEO bidang olahraga Inter Milan pada Desember 2018. Marotta dipercaya memimpin proyek perombakan di tengah kondisi klub yang sedang terjerat masalah finansial dan dibatasi oleh aturan financial fair play. Sebagai langkah awal, Marotta menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih kepala pada musim panas 2019. Bersamaan dengan itu, ia mendatangkan nama besar seperti Nicolo Barella, Romelu Lukaku dan Christian Eriksen, serta meminjam Alexis Sanchez. Hasilnya, Inter finish sebagai runner-up Serie A pada musim 2019-2020 dan mencapai final Liga Eropa. Di musim selanjutnya, Marotta melengkapi skuad dengan mendatangkan Achraf Hakimi, Alexander Kolarov, dan Arturo Vidal. Dengan kombinasi pengalaman dan energi baru ini, tim asuhan Antonio Conte tampil semakin solid dan berhasil meraih gelar juara Serie A. Usai meraih Scudetto pada 2020 hingga 2021, Inter Milan justru diterpa badai finansial. Dampak pandemi COVID-19 ditambah kebijakan pemerintah Tiongkok yang membatasi investasi luar negeri, membuat Suning Group kesulitan menopang beban operasional klub. Situasi ini memicu krisis internal dan menimbulkan ketidakpastian masa depan Inter. Manajemen pun terpaksa mengambil keputusan sulit, menjual pemain bintang demi menyeimbangkan neraca keuangan. Antonio Conte menolak rencana pemangkasan ini dan memilih mundur meski kontraknya tersisa 1 musim. Di tengah kekacauan dan sorotan tajam dari publik, Marotta kembali menunjukkan kelasnya.
Ia menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih anyar, lalu mendatangkan pemain-pemain seperti Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries, dan Joaquin Correa, semuanya dengan anggaran terbatas. Hasilnya tak mengecewakan. Meski sempat terseok-seok, Inter mampu bersaing di papan atas dan mempertahankan identitas sebagai tim kompetitif. Di bawah racikan Inzaghi dan arahan Marotta, Inter meraih 2 Coppa Italia dan 2 Supercoppa Italiana secara beruntun, serta lolos ke final Liga Champions musim 2022-2023. Puncaknya terjadi pada Mei 2024, ketika Inter Milan berganti kepemilikan setelah Oaktree Capital Management mengambil alih kendali dari Suning Group. Dalam momen penting ini, Giuseppe Beppe Marotta yang telah lama menjadi arsitek kebangkitan klub, resmi ditunjuk sebagai presiden Inter Milan. Penunjukan Marotta sebagai presiden menegaskan peran vital dan visinya yang tak tergantikan dalam membentuk era baru La Beniamata. Dengan strategi cermat, efisiensi finansial, dan intuisi tajam di bursa transfer, Marotta bukan hanya membawa Inter kembali ke jalur juara, tetapi juga menjadikannya klub yang lebih stabil dan disegani di Eropa.